Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita ketahui, Islam adalah agama yang paripurna. Islam adalah agama yang sempurna. Kenapa? Karena Islam telah menuntun kita dalam segala tindak tanduk kehidupan kita. Mulai dari persoalan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi kita, persoalan yang berkaitan dengan keluarga kita, persoalan yang berkaitan dengan tetangga, dengan masyarakat, sampai persoalan yang berkaitan dengan masalah bernegara, semuanya ada tuntunan, ada aturannya di dalam Islam. Maka oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mempelajari agama kita yang luar biasa ini, agar apa? Agar kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Islam. Maka salah satu yang diatur oleh Islam atau yang dituntun kita oleh Islam adalah tentang masalah makanan. Maka para ulama membahas bab khusus tentang masalah makanan ini yang berkaitan dengan adab di dalam persoalan makanan. Maka dalam persoalan yang berkaitan dengan makanan ini, Islam telah menitik beratkan kepada 3 masalah. Yang pertama masalah adab-adab yang harus kita perhatikan sebelum makan, atau hal-hal yang disyariatkan sebelum makan. Kemudian yang kedua, adab-adab yang harus diperhatikan ketika makan. Kemudian yang ketiga, adab-adab yang disunahkan setelah kita makan. Jadi sebelum makan, kemudian ketika makan, dan ketika selesai makan, kita dituntun oleh syariat Islam dengan sangat-sangat sempurna. Nah, oleh karena itu, penting kita mengetahui adab-adab yang telah disyariatkan di dalam Islam terkait dengan makanan ini. Yang pertama, adab-adab yang harus kita perhatikan sebelum makan. Yang pertama adalah sebelum makan kita, seorang muslim harus memperhatikan zat dari apa yang kita makan. Artinya kita harus memperhatikan sisi kehalalannya. Ya, sisi kehalalannya menurut syariat. Maka dalam hal ini Islam telah merinci sedemikian rupa mana makanan yang boleh kita makan, yang halal zatnya, dan mana makanan yang haram yang tidak boleh kita makan zatnya. Nah, ini dapat kita jumpai di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang membahas tentang masalah makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang haram. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan jenis pekerjaannya. Ya, di samping zat makanan itu halal, maka kita penting memperhatikan cara mendapatkan makanan itu. Maka syariat juga telah menjelaskan bagaimana cara-cara yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ketika ingin mendapatkan sesuatu atau ingin mendapatkan makanan. Maka tidak boleh kita mendapatkan makanan yang kita makan itu dengan cara-cara yang diharamkan atau yang dimakruhkan oleh syariat. Seperti dengan jalan menipu, ya, atau berlaku curang, atau kita melakukan akad-akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti riba dan lain sebagainya. Nah, maka itu adalah jalan untuk mendapatkan makanan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi yang pertama itu sebelum makan mesti kita memperhatikan 2 hal. Yang pertama, zat yang dimakan itu harus zat yang halal makanannya gitu. Kemudian yang kedua, cara mendapatkan makanan yang halal itu juga cara yang dibenarkan di dalam syariat. Nah, begitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab ketika sebelum makan itu yang kedua adalah
mencuci tangan. Nah, jadi kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Karena tangan kita ini tidak terlepas dari kotoran. Setelah kita pakai, kita gunakan untuk bekerja atau melakukan sesuatu. Maka kita dianjurkan oleh syariat, ya, syariat terlebih dahulu untuk mencucinya, untuk memelihara kebersihan sehingga kita terhindar dari penyakit atau hal-hal yang lain bisa membahayakan kesehatan kita. Nah, begitulah syariat memperhatikan, betul-betul memperhatikan kita di dalam masalah eh, kesehatan makanan kita, masalah hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang membahayakan kita. Salah satunya dengan mencuci tangan sebelum makan. Kemudian yang ketiga adalah makan itu harus diniatkan untuk lebih menguatkan dan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jadi ketika mau makan, mesti diniatkan makanan kita itu untuk mendapatkan kekuatan, memulihkan kekuatan kita untuk bisa nanti melakukan hal-hal ketaatan kepada Allah. Misalnya kita niatkan makanan itu kita makan, saya berniat untuk makan, untuk menguatkan kembali tenaga saya untuk bisa mengerjakan sholat, untuk bisa nanti bangun malam misalnya. Nah itu berarti makan kita itu diniatkan untuk taat, dan insya Allah makan kita itu bernilai pahala karena dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan makan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut ketika lapar, tetapi diniatkan agar kita bisa memulihkan tenaga kita, mendapatkan kekuatan, agar bisa nanti bisa melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini penting sekali. Sebelum makan itu diniatkan untuk beribadah, untuk menguatkan fisik kita, kekuatan kita untuk kembali nanti bisa mengerjakan perintah-perintah Allah atau ketaatan kepada Allah. Itu terkait dengan adab-adab yang harus diperhatikan sebelum makan. Kemudian yang keempatnya, adab-adab yang harus diperhatikan sebelum makan adalah hendaklah ia merasa puas dengan rezeki dan makanan yang ada padanya. Nah, begitu. Jadi kadang kita diberi Allah rezeki itu tidak sama dengan yang lain ya. Mungkin hari ini kita hanya mendapatkan rezeki hanya berupa mungkin makanan-makanan ringan, makanan-makanan sederhana ya. Seperti mungkin kita tidak bisa makan dengan daging, dengan makanan yang mahal lah begitu. Tapi yang bisa kita dapatkan hari ini hanya makanan-makanan sederhana. Maka dengan makanan yang sederhana seperti itu, itulah rezeki kita. Dan kita mesti merasa qanaah, merasa puas dengan rezeki yang diberikan Allah. Ini penting sekali karena kalau kita tidak memiliki sifat qanaah terhadap rezeki yang diberikan Allah, maka kita akan susah dibuatnya. Kita akan sempit hati kita, akan susah hati kita, karena kita tidak merasa ridho, kita kurang bersyukur dengan pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi, apapun kita makan, yang diberikan oleh Allah, katakanlah kita hanya makan dengan nasi, kemudian ada sambal lado misalnya, mungkin itu saja, ya sudah cukup. Itulah pemberian Allah kepada kita. Yang pentingnya itu adalah sifat qanaah. Kemudian yang kelima, hendaklah diusahakan agar makanan itu dimakan bersama orang banyak. Nah, jadi ini mungkin jarang kita lakukan ini. Mungkin ada kita lakukan, tapi lebih sering tidak kita lakukan. Jadi memang disyariatkan ketika makan itu, makanan itu kita bagi ya. Kalau ada orang di sekitar kita, kita berbahasa basi atau menawarkan makanan itu kepada mereka. Nah, ini makan Pak, ini makanan Ibu, nah gitu. Kalau misalnya ada orang-orang di dekat kita yang sedang bersama kita,
ketika kita makan, maka seharusnya menurut syariat itu adalah kita dianjurkan untuk makan bersama mereka. Nah, jadi makan bersama itu sekalipun bersama istri dan anak sendiri. Nah, jadi ini sesuatu yang lumrah dan sudah lazim biasa kita lakukan. Tapi kadang-kadang ada juga kita yang makan sendiri-sendiri saja di rumah, ambil-ambil sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau orang tua kita dahulu, mereka itu suka makannya berjamaah, bersama-sama. Ya, begitu. Itu lebih berkah, lebih mendatangkan uh, lebih tinggi nilai ibadah dan nilai ketaatannya kepada Allah. Karena sebaik-baik makanan adalah yang dimakan bersama orang banyak. Nabi sendiri tidak pernah makan sendirian. Jadi Nabi itu sunnah beliau itu adalah beliau makan selalu bersama. Ya, sekalipun itu hanya bersama istri beliau dan anak-anak beliau. Nah, tapi itu adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab-adab yang perlu kita perhatikan sebelum makan. Jadi sungguh sangat luar biasa ya. Itu adab-adabnya. Mudah-mudahan kita bisa pahami akan hal ini. Kemudian kita masuk yang kedua, adab-adab yang harus diperhatikan ketika makan. Adab ketika makan ini lebih banyak lagi daripada yang sebelumnya. Pertama, memulai makan dengan membaca bismillah. Nah, ini mungkin bagi yang sudah terbiasa itu sudah melazimkan, tetapi bagi yang nggak terbiasa ini untuk membiasakan cukup berat juga, walaupun hanya sekedar membaca bismillah. Karena banyak kita lihat orang-orang yang ketika ada makanan, mau makan itu langsung makan saja. Membaca bismillahnya lupa, kan begitu. Tetapi syariat menganjurkan kepada kita untuk memulainya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan yang lebih afdalnya dengan membaca doa ketika akan makan. Dan mengakhirinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, mengucapkannya dengan alhamdulillah. Bagaimana cara membacanya? Kedua ucapan ini hendaklah agar dikeraskan. Jadi membaca bismillah di awal sebelum makan, kemudian membaca alhamdulillah sesudah makan. Ini dianjurkan untuk dikeraskan. Agar apa? Agar dikeraskan untuk bisa mengingatkan orang yang lain. Jadi ketika kita makan baca alhamdulillah, kita keraskan